Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang baik hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Oke anak-anakku, berjumpa lagi bersama Pak Zai dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini masih dalam tema kasih sayang. Nah, masih ingat tidak apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita sudah belajar tentang kasih sayang Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tetapi Allah mengasihi semua makhluknya, baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Akan tetapi Allah hanya menyayangi anak yang solih, orang yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah akan memberikan surga bagi orang-orang yang baik dan akan memberi balasan berupa neraka bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali tema kasih sayang tentang Nabi kita. Siapa Nabi kita? Ya, betul sekali, Nabi Muhammad SAW. Yuk kita dengarkan bersama-sama kisahnya berikut ini. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Oke anak-anakku, kita akan masuk dalam pembahasan kita kali ini, yaitu tentang Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Muhammad Rasulullah, penutup Nabi dan Rasul, sebagai rahmat bagi alam raya. Muhammad Rasulullah, pemimpin di akhir zaman, sholawat serta salam kami untukmu. Ya Muhammad Rasulullah, ya Muhammad hamba Allah. Oke, teladan aku siap. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh untuk kita tiru perilakunya. Beliau adalah orang yang paling jujur di Mekah waktu itu ya, dan juga beliau sangat menyayangi siapa saja orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama cucu beliau. Nah, beliau punya cucu yang kembar loh. Ada yang tahu tidak siapa namanya? Cucunya Nabi Muhammad bernama Hasan dan Husain. Nah, ada ceritanya loh. Ada yang mau tahu ceritanya? Nah, yuk kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad sedang sholat, Allahu Akbar. Pada waktu itu, Hasan dan Husain sedang bermain di sekelilingnya Nabi Muhammad. Karena waktu itu Hasan dan Husain masih sangat kecil ya, masih usia di bawah TK, jadi masih berlari-larian dan tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sedang sholat. Tetapi Nabi Muhammad tetap khusyuk dalam sholatnya, melanjutkan sholatnya dengan tenang ya. Dan Nabi Muhammad lanjut Allahu Akbar, kemudian ruku dan kembali lagi, kemudian bersujud Allahu Akbar. Nah, ketika Nabi Muhammad dalam posisi sujud, tiba-tiba Hasan dengan sigap naik ke atas punggungnya Nabi Muhammad karena dikira kuda-kudaan. Hop! Hasan kemudian naik di atas punggungnya Nabi Muhammad dan naik kuda-kudaan. Tuplak, ayo naik kuda, ayo naik kuda. Nah, Nabi Muhammad waktu itu tidak marah
dan tidak bergerak, hanya diam saja menunggu Hasan turun. Nah, setelah Hasan capek, kemudian Hasan turun dari punggungnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mau berdiri, ganti Husain yang naik ke atas punggungnya Nabi Muhammad. Ceplok, naik kuda, duduk. Nah, begitu. Tetapi Nabi Muhammad tetap tidak marah dan tidak bergerak dalam sujudnya, menunggu Husain turun juga. Nah, ketika Husain sudah turun, baru Nabi Muhammad melanjutkan sholatnya. Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Kemudian selesai, dan setelah itu Nabi Muhammad baru menasihati Hasan dan Husain untuk tidak boleh naik di atas pundaknya orang yang sedang sholat. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak marah kepada Hasan dan Husain karena Nabi Muhammad sangat menyayangi cucu-cucunya itu. Nah, itu tadi cerita tentang cucunya Nabi Muhammad yang bernama Hasan dan Husain yang kemudian menjadi anak-anak yang sholih dan rajin sholat ya. Oke, mungkin itu kisah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WA ya, atau langsung ke Pak Zai. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan pelajarannya? Gampang dipahami bukan? Tetap semangat ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Zai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.